Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya channel Santri Kota, channel kebanggaan santri Nusantara. Kali ini kita akan berbincang-bincang soal perjalanan atau safari dakwah yang dilakukan oleh salah satu langganan narasumber Santri Kota. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Zain Al-Asfihai. Beliau ini punya pengalaman yang sangat unik. Bagaimana kemudian membangun Islam moderat, ya, Islam harmoni di tengah-tengah masyarakat yang sangat multikultural, khususnya di wilayah timur Indonesia, tepatnya di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Oke Ustadz, sebelum kita mulai bincang-bincang lebih luas soal dakwah atau safari di NTT, saya ingin tahu dulu. Ustadz datang ke sana itu atas nama siapa? Ya, atau inisiatif sendiri atau mewakili institusi tertentu? Baik. Silakan. Baik, terima kasih kepada teman-teman Santri Kota. Kita langsung saja membahas tentang rihlah dakwah di Nusa Tenggara Timur seperti apa. Jadi kita itu berangkat ke sana itu bersama ada 20 dai yang diutus oleh Majelis Ulama Indonesia saat itu. MUI ya? MUI untuk membawakan dakwah Islam yang rahmatan lil alamin. Dan terkhususkan ke daerah-daerah yang memang membutuhkan pencerahan dan sumber daya manusia dalam hal keagamaan, sosial dan lain sebagainya. Termasuk tahun lalu itu di Papua, terus daerah Timur Maluku serta Nusa Tenggara Timur. Kriteria untuk bisa dakwah di sana apa? Apakah harus jomblo? Apakah boleh bawa istri atau seperti apa? Nah itu, memang ada beberapa kriteria. Karena di sana itu setengah tahun, artinya 6 bulan. Itu kan waktu yang nggak sebentar kalau bagi orang yang sudah berumah tangga ya. Nah itu persyaratan diantaranya memang harus jomblo. Oh, karena banyak Ustaz, banyak santri-santri pada curhat nih. Saya lulus mau kemana? Ya kan? Ada yang mau kuliah ke Mesir, ada yang pingin kuliah di Indonesia aja, ada yang pingin melanjutkan ngaji kitab saja, ada yang pingin dakwah. Nah untuk menyalurkan ini kriterianya seperti apa? Apakah harus alim fikih, kemudian faham retorika dakwah, kemudian kalau jomblo udah pasti ya, kemudian dia memahami kitab-kitab usul dan lain-lain. Itu apa? Secara keilmuan apa yang harus dipersiapkan Ustaz? Banyak kriteria dari persyaratan penugasan itu, diantaranya harus jomblo ya, belum beristri. Terus yang kedua itu pemahaman keagamaan yang mendalam, terus kemampuan berbahasa juga. Untuk Al-Quran, Ustaz kan Al-Quran juga. Hafal berapa itu seluruh? Termasuk kalau saya bisa 15 juz itu insya Allah sudah bisa ya, sudah ya. Tapi di situ ada kriteria persyaratan juga secara akademik dan sebagainya. Tapi karena saya bukan nggak kuliah ya, jadi ya tinggal uji-uji aja. Kalau boleh tahu duduk pesantrennya mana Ustaz? Saya di Matlabul Falah di Kajen. Oh di Kajen ya, Pati ya. Artinya lulusan pesantren, karena memang di wilayah-wilayah seperti Banten, di Madura itu masih banyak pesantren-pesantren yang belum memiliki sekolah formal seperti Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawi dan lain-lain. Bisa berarti ya? Semua berpotensi bisa kalau skill dan kemampuannya itu memang di atas rata-rata. Artinya punya hafalan Quran, kemudian Quran, pendalaman kitab kuningnya, terus bagaimana dia retorika dakwahnya, retorika dakwahnya juga bagian terpenting juga, karena kita kan di sana langsung terjun ke lapangan, jadi ke satu titik lokasi ke lokasi yang lain. Oh berarti mungkin pesantren kan tipologinya beragam nih, ada beberapa pesantren yang hanya fokus mendalami ilmu agama tapi tidak begitu direkomendasikan materi-materi soal retorika dakwah, mungkin harus bekerja ekstra ya, belajar ekstra ya. Itu bisa belajar secara otodidak. Selama ini di Kajen ada nggak materi khusus retorika dakwah? Kalau di Kajen itu Kiai Sahal lebih menekankan kepada, kalau di Matlabul Falah khususnya ya, itu 70% pendalaman kitab kuning atau keilmuan agama, sedangkan 30% lebih ke organisasi.
Jadi di kajian itu tidak ada spesialisasi khusus untuk dakwah, menjadikan kader-kader. Terus Ustadz belajar di mana dakwah kalau begitu? Kalau itu secara alamiah saja Ustadz, artinya secara alamiah, natural, kita mengamati dari satu mubalek ke mubalek yang lain. Dulu itu di Rembang ada seorang mubalek hebat yang sekaligus kiai. Jadi terkadang ini ada kiai sekaligus mubalek, ada kiai saja. Iya kan bayar. Jarang mubalek. Di pondok orang-orang alim banyak tapi nggak bisa ceramah kan? Nah, itu di Rembang saya terinspirasi dari namanya Kiai Khalil Bisri dan Kiai Bisri Mustafa. Kiai Bisri Mustafa itu ayahnya Gusmus. Ayahnya Gusmus ya. Jadi beliau itu termasuk Singapodium di masanya, sama seperti Kiai Fuad Hashim dari. Berarti intinya retorika dakwahnya otodidak saja, meniru, melihat, mengamati dai-dai yang dianggap oh ini bagus nih, oh ini sesuai nih. Oke. Anggap sudah persiapannya sudah beres. Betul. Ustadz berangkat ke NTT 20 orang. Ya. Oke. Dari 20 orang ini memiliki spesifikasi khusus. Betul. Misalnya nih, ada yang lebih fokus di bidang sosial, ada yang fokus ngisi kajian-kajian ini atau seperti apa, Ustadz? Atau kirim aja udah sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Seperti apa? Kalau dari spesifikasi khusus dari 20 dai ini tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada yang misalnya ini khusus pengobatan misalnya. Khusus pengobatan ataupun khusus di bidang sosial atau pendekatan ke masyarakat dan sebagainya. Intinya bagaimana cara kita melayani masyarakat itu sebagai seorang dai yang siap untuk membantu dalam bidang baik keberlangsungan kegiatan keagamaan atau aktivitas sosial atau aktivitas gotong royong. Jadi kita juga ketika warga membangun rumah ataupun ada kegiatan-kegiatan pernikahan, pemakaman, kita juga ikut turun. Nah, itu para santri ini jangan berharap ikut dakwah di pedalaman itu mau enak-enak aja diundang ya kan kayak Habib, kayak kiai-kiai terkenal itu. Jangan berharap begitu. Kita datang ke sana niatnya pengabdian masyarakat gitu, ya. Kalau yang dibutuhkan jadi tukang ya harus siap-siap di pondok. Kalau di pondok kan udah biasa kita kan. Kita harus bisa menjadi pribadi yang multifungsi, mandiri ya. Mandiri di masyarakat, misalnya ada kegiatan apa nih, kita ikut nimbrung ke sana. Bagaimana cara kita memahami metode dakwah Wali Songo yang melakukan dua pendekatan utama, pendekatan struktural. Pemimpin tertinggi, tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh besar, kita sowani, kita datangi, kita jelaskan. Oke, selain berdakwah, saya tadi lihat di status Ustadz itu, Ustadz juga jualan ke sana. Ya, apa itu yang dijual Ustadz? Bocorin dong, biar bisa menginspirasi yang lain ya. Jadi inspirasi berdagang itu karena memang salah satu sunnah Nabi yang jarang dibahas oleh sebagian kalangan ataupun spesifiknya para mubalik, para dai ini soal dagang. Ya. Jadi sunnah Nabi ini hanya terbatas di wilayah musola, masjid, majelis taklim terkait hal-hal keagamaan. Padahal berdagang juga sunnah Nabi. Apa yang dijual itu ke sana? Saya jual semacam casing handphone. Dan di NTT mungkin masih kurang ya. Masih kurang. Konter-konter nggak sebanyak di Jawa kan ya? Nggak sebanyak di Jawa. Dan benar. Potensi pasarnya bagus. Peluang usaha yang paling menarik itu memang dalam hal ya perangkat-perangkat. Berarti di situ buka semacam konter lah ya? Buka semacam konter di satu daerah hanya ada beberapa titik saja. Dan itu pun yang jualan orang Jawa juga. Minat masyarakat banyak? Sangat banyak. Karena daerah yang bahasanya itu transisi dari daerah yang pelosok menuju kepada kemajuan peradaban. Selain dagang ini kan, kalau hasil dagang kan buat pribadi. Selain dagang, dapat dari mana pemasukan untuk biaya hidup sehari-hari? Apakah dari MUI sendiri ada semacam biaya transport atau biaya akomodasi? Ya, itu akomodasi dari MUI memang ada. Memang ada. Oh, disiapkan ya? Memang disiapkan. Tapi bagaimana kita bisa bertahan survive di daerah orang yang kita tidak kenal sama sekali dengan penduduk setempat, kemudian kita juga selama 6 bulan di situ, bagaimana kita bisa ikut serta dalam rangka untuk melayani mereka dalam hal apapun. Itu artinya ya kita berjuang dari nol, mulai dari pengenalan, ta'aruf, kemudian mengamati kondisi sosial.
kulturnya seperti apa, dan itu sangat berbeda dengan kultur yang kita jalani selama utamanya di ibu kota. Oke. Sangat jauh. Sekarang masuk ke tantangan, Ustaz. Ini ada netizen yang bertanya nih. Ada yang nawarin jadi menantu nggak? ini Aduh, ini mesti nih ya. Sensitif ini. Kayaknya ini kebelet ini. Lulus pondok pingin. Aduh. Gimana, Ustaz? Ada nggak di situ, Ustaz? Kalau di sana itu memang ya karena kita lama bergaul dengan masyarakat, dekat dengan tokoh-tokoh juga. Ya 1-2 itu ada 1-2. Artinya memang misalnya Wali Songo ya kan, ketika datang ke Indonesia kemudian dia menikahi warga lokal itu hal biasa. Jadi jangan heran kalau misalnya tiba-tiba ada dai yang datang ke sana malah ketemu jodoh. Iya. Oke, banyak sih. Cuman masalahnya itu memang aturan dari MUI itu tidak boleh nikah selama kita tugas. Artinya tidak boleh bahas itu. Oke, sebentar. Tamrin. Halo, bentar, Ustaz. Oke, lanjut, Ustaz. Oke, sahabat, artinya memang tantangan itu selalu ada. Ya, kalau misalnya ada santri yang tiba-tiba betah di sana, ya tugasnya 6 bulan, tapi tiba-tiba jadi 6 tahun di sana, apalagi sampai hidup selamanya, itu hal yang biasa, Ustaz ya. Hal yang biasa. Oke, itu sudah terjawab ya. Ada lagi pertanyaan, Ustaz. Tantangan apa yang paling dirasakan oleh Ustadz selama berada di NTT? Jadi di Nusa Tenggara Timur itu termasuk salah satu wilayah yang multikultural, artinya semua agama ada. Semua agama ada, beragam suku juga ada, tradisinya juga masih melekat dengan tradisi-tradisi lokal. Artinya bagaimana cara kita beradaptasi di masyarakat itu nomor 1. Terus bagaimana pembawaan kita ketika kita dihadapkan dengan sesuatu hal yang memang berseberangan dengan pendapat ataupun keyakinan prinsip kita. Jadi ditekankan untuk kita bisa memiliki jiwa yang lapang dada sekaligus sikap toleransi. Nggak mudah baper, ya. Nggak mudah baper. Nggak mudah marah. Jangan memaksakan kehendak orang lain. Ya intinya menyesuaikan dulu itu saja. Ya memang prinsipnya idza tamma aklul mar'i qala inkaruhu 'alan nas. Semakin luas cakrawala seseorang itu, dia akan semakin sedikit untuk bahasanya itu untuk mengeluh. Artinya semakin cakrawalanya orang itu luas, semakin luas pula toleransinya. Oke, ini ada pertanyaan lagi, satu lagi, Ustadz. Di NTT itu kan banyak pulau-pulau tuh kalau di peta nih. Nah, posisi Ustadz itu ada di pulau apa? Kemudian bagaimana dengan banyaknya pulau-pulau di situ untuk menghemat atau efisiensi waktu ketika melakukan perjalanan dakwah? Jadi memang di sana alamnya itu masih natural dan masih terjaga, dan pulau-pulau itu banyak sekali pulau-pulau kecil yang kita bahasanya kita tempati di sana. Saya berada di Pulau Flores. Kemudian tugasnya itu harus melewati beberapa samudra laut. Pulau Flores, kemudian ada pulau namanya Adonara, Pulau Lembata, dan Pulau Solor. Berarti setiap mau dakwah naik perahu dulu dong? Setiap mau dakwah kita harus nyebrang laut. Oh iya. Dan efisiensi itu sekitar kurang lebih 1 jam lah perjalanan laut. 1 jam. Itu tiap hari? Tiap hari. Cuman masalahnya terkadang kita juga menyesuaikan dengan waktu daripada operasional kapal. Kan kadang kapal itu berangkat pagi, kadang sorenya sudah nggak ada. Kalau malam nggak ada, kita nyarter bahasanya. Ini ada pertanyaan lagi, Mas Ustadz. Ada pengalaman mistis. Ini santri macam-macam pertanyaannya ya. Mungkin penggemar RJ5 beli. Ada pengalaman mistis nggak selama ada di NTT? Mengingat di NTT masih apa? Gimana ini maksudnya? Masih kuat ya, masih kuat sekali tradisi lokalnya. Gimana, Ustaz?
di sana memang tradisi lokal kemudian dunia mistiknya itu sangat kental. Artinya kami juga sudah menyadari terkait hal itu, bahwasanya apalagi kita di sana juga membawa misi. Ya, dari awal tadi saya sampaikan, bagaimana kita bisa mengkondisikan diri di wilayah orang lain. Artinya satu, jangan sampai kita membuat kericuhan atau kegaduhan. Juga bagaimana kita bisa menjaga toleransi di sana, bagaimana kita bisa membawa diri agar tidak menyinggung perasaan mereka. Dan itu yang dicontohkan cara dakwahnya Wali Songo ketika beliau semua itu tiba di tanah Jawa. Oh, berarti datang ke sana harus siap semua. Harus siap semuanya, lahir batin. Karena ada beberapa informasi memang kami itu kan biasa berdiskusi dengan tokoh-tokoh setempat, baik dai yang sudah lama berjuang di situ. Memang ada beberapa kendala, baik kendala lahiriah ataupun secara batin atau klinik dan sebagainya. Oke, jadi teman-teman yang punya keinginan untuk dakwah ke luar sana, semua harus dipersiapkan. Mumpung masih berada di pesantren ya, semua disiapkan, ilmunya disiapkan, fisiknya disiapkan, batinnya juga disiapkan. Jangan sampai 2 hari di sana sudah kepicut cewek nanti kan, ini kan bermasalah. Harus riado juga lah. Harus riado ya. Riado. Jadi harus betul-betul kuat dan harus mempersiapkan diri, minta doa kepada kiai, minta doa kepada guru-gurunya kita. Ya mudah-mudahan Ustadz, sedikit tapi menurut saya ini sangat penting menjadi bekal bagi para santri, khususnya mereka-mereka yang punya keinginan untuk melaksanakan dakwah. Ustaz, ya, terima kasih Ustaz kehadirannya di Satu Kota. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.